Malam itu, angin dingin berembus di sebuah pasar tradisional di pinggiran Semarang. Para pedagang yang biasanya tersenyum hangat pada pembeli kini memandang gelisah ke arah gang sempit yang gelap. Dari dalam kegelapan, terdengar langkah berat puluhan pria yang mendekat. Mereka adalah anak buah Slamet Gundul, preman paling ditakuti di Jawa Tengah. Dengan kepala botak mengkilat dan tubuh penuh tato, Slamet muncul di depan kerumunan, tatapannya dingin menusuk. "Sudah waktunya kalian bayar iuran keamanan," katanya sambil tersenyum sinis, lalu menunjuk seorang pedagang tua yang gemetar di sudut. Pak Sastro, pedagang sayur berusia 60-an, mencoba menjelaskan bahwa pendapatannya sedang menurun akibat sepinya pembeli. "Tolong beri kami waktu, Pak Slamet," pintanya dengan suara bergetar. Namun, jawaban itu hanya membuat Slamet tertawa keras. Ia meraih sebuah keranjang sayur milik Pak Sastro dan membantingnya ke tanah. "Waktu itu tidak gratis, Pak Tua. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa dagang di sini lagi," teriak Slamet, diiringi tawa anak buahnya. Berita tentang insiden itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Masyarakat mulai takut keluar rumah, apalagi berdagang di pasar. Mereka tahu, siapapun yang melawan Slamet Gundul dan gerombolannya pasti akan bernasib buruk. Polisi lokal tampaknya tak berdaya menghadapi kelompok ini, sebagian karena intimidasi, sebagian lagi karena korupsi yang sudah mengakar. Dalam ketakutan dan keputusasaan, sekelompok warga akhirnya memutuskan untuk menulis surat pengaduan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sosok yang mereka anggap tegas dan tidak pernah gentar menghadapi ancaman apapun. Ketika surat itu sampai ke Istana Negara, Prabowo sedang memimpin rapat terkait keamanan nasional. Ia membaca surat itu dengan seksama, matanya menyipit saat membaca setiap keluhan warga. "Premanisme seperti ini adalah musuh negara. Tidak ada tempat bagi mereka di Indonesia," ucapnya dengan nada tegas kepada para menteri dan pejabat yang hadir. Ia segera memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki masalah ini secara mendalam. Namun, di lubuk hatinya, Prabowo merasa ini bukan sekadar tugas administratif. Ini adalah panggilan untuk membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah dari premanisme. Dalam waktu singkat, laporan rinci tentang Slamet Gundul sampai di tangan Prabowo. Ia membaca dengan seksama, daftar kejahatan, wilayah kekuasaan, hingga dugaan keterlibatan aparat lokal yang korup. Matanya menyala penuh amarah. "Kalau hukum tidak bisa berjalan, kita yang harus meluruskannya," ujar Prabowo kepada ajudannya. Ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menyamar dan mengunjungi beberapa daerah di Jawa Tengah untuk melihat sendiri situasinya. Di sisi lain, Slamet Gundul mulai merasa gelisah. Ia mendengar desas-desus bahwa pemerintah pusat sedang mengarahkan perhatian ke daerah kekuasaannya. Namun, dengan arogansi yang sudah mengakar, ia merasa yakin bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. "Mereka cuma bicara, mereka nggak punya nyali buat melawan kita," katanya kepada anak buahnya. Di tengah kesombongan itu, Slamet tidak tahu bahwa dirinya sedang diawasi dari dekat oleh intelijen khusus yang dikirim langsung oleh Prabowo. Pada malam yang sama, Prabowo duduk di sebuah rumah sederhana milik seorang pedagang yang menjadi korban pemerasan Slamet. Dengan mengenakan pakaian biasa dan tanpa pengawalan ketat, ia mendengar langsung kesaksian dari warga. Setiap cerita yang ia dengar semakin menguatkan tekadnya untuk bertindak. "Pak Presiden, kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin hidup tenang tanpa ketakutan," ujar seorang ibu sambil menahan tangis. Prabowo menggenggam tangan wanita itu. "Ibu, saya berjanji, keadilan akan kembali ke tempat ini. Mereka yang menindas kalian akan segera merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka." Dengan hati yang membara, Prabowo kembali ke Jakarta untuk memimpin rapat darurat. Ia menginstruksikan agar operasi khusus untuk memberantas jaringan Slamet Gundul segera dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. "Ini bukan hanya soal keamanan, tapi soal harga diri bangsa," tegasnya. Babak baru perjuangan melawan premanisme di Jawa Tengah pun dimulai. Slamet Gundul duduk di ruang belakang sebuah klub malam gelap di pusat Solo, dikelilingi oleh anak buahnya. Ruangan itu penuh asap rokok dan botol minuman keras yang berserakan di meja. Malam itu, Slamet sedang merayakan keberhasilannya menundukkan salah satu pasar besar di daerah Kudus. "Lihat, nggak ada yang berani lawan kita. Ini Jawa Tengah, bosnya cuma satu, dan itu gue," serunya sambil tertawa keras. Anak buahnya bersorak, mengiyakan. Namun di balik tawa itu, ada sedikit keraguan yang terselip di benak Slamet.
Ia mendengar desas-desus bahwa Presiden Prabowo akan mengambil tindakan tegas terhadapnya. Slamet Gundul bukan nama sembarangan. Lahir di keluarga miskin, ia tumbuh di jalanan, bertahan hidup dengan menjadi petarung bayaran sejak usia muda. Ketika usianya menginjak 20-an, ia mulai membangun jaringan kriminalnya dengan cara brutal, menghancurkan saingan dan merekrut orang-orang yang setia. Nama Gundul ia dapatkan dari kepalanya yang selalu pelontos dan cara bicaranya yang tajam, membuat siapapun yang berhadapan dengannya merasa ngeri. Wilayah kekuasaannya meluas dari Semarang hingga Solo, mencakup pasar tradisional, terminal, hingga bisnis gelap seperti perdagangan barang ilegal. Namun, di tengah kekuasaannya, Slamet mulai merasa tidak tenang. Beberapa anak buahnya melaporkan bahwa aparat lokal semakin sering muncul di wilayah mereka, dan ada gerakan aneh dari beberapa pedagang yang biasanya patuh. Apa-apaan ini? Ada yang main mata sama pemerintah? Tanya Slamet dengan nada marah sambil melempar gelas ke dinding. Ia tahu bahwa gangguan kecil seperti ini bisa menjadi awal kehancuran jika tidak segera ditangani. Di lain sisi, Presiden Prabowo telah mengirim tim khusus intelijen untuk memantau aktivitas Slamet Gundul secara diam-diam. Tim ini dipimpin oleh Letnan Arif, seorang perwira muda yang cerdas dan berpengalaman dalam operasi bawah tanah. Arif dan timnya berhasil menyusup ke beberapa jaringan Slamet, merekam aktivitas mereka, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk melibatkan Slamet dalam berbagai kasus kriminal. Namun, operasi itu tidak mudah. Beberapa kali, anak buah Slamet hampir menangkap penyusup di tengah keramaian pasar. Ketegangan semakin memuncak ketika Slamet mendapatkan informasi bahwa tim dari Jakarta sedang mengawasi dirinya. Jakarta mau ngirim orang buat lawan gue. Biarkan mereka datang. Gue bakal kasih mereka pelajaran. Katanya penuh emosi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan intimidasi terhadap pedagang dan warga, berharap menanamkan rasa takut lebih dalam agar tidak ada yang berani bekerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, Prabowo menerima laporan langsung dari Letnan Arif di Jakarta. Dengan raut wajah serius, ia membaca laporan itu dengan seksama. Orang ini bukan hanya preman biasa, tapi juga punya jaringan yang cukup dalam, ujar Arif. Kalau kita tidak bertindak cepat, dia bisa memperluas pengaruhnya lebih jauh. Prabowo mengetukkan jarinya ke meja, matanya menatap tajam ke arah peta wilayah Jawa Tengah. Slamet Gundul mungkin kuat, tapi dia tidak sekuat tekad kita untuk menghentikannya, kata Prabowo tegas. Slamet tidak menyadari bahwa musuhnya kini bukan hanya pedagang kecil atau aparat lokal yang bisa ia kendalikan dengan uang. Di balik layar, Prabowo telah menggerakkan kekuatan besar yang tidak akan berhenti sampai Slamet Gundul dan jaringannya tumbang. Tetapi Slamet, dengan keangkuhannya, justru menganggap ancaman ini sebagai tantangan yang membuat adrenalinnya meningkat. Kita nggak akan lari, kalau mereka mau perang, gue siap, katanya dengan senyum licik. Benturan besar antara dua kekuatan ini sudah tak terhindarkan. Di satu sisi, Slamet Gundul dan kelompoknya terus menebar teror, semakin berani dan brutal. Di sisi lain, Prabowo dengan strategi matang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Kedua pihak menyadari bahwa apa yang akan terjadi bukan hanya sekadar pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan untuk mempertahankan harga diri dan kekuasaan. Di Istana Negara, suasana rapat darurat terasa begitu tegang. Presiden Prabowo duduk di ujung meja besar, dikelilingi para menteri dan pejabat tinggi keamanan. Di layar besar terpampang foto Slamet Gundul dan jaringan kriminalnya. Dia bukan hanya ancaman bagi Jawa Tengah, tetapi juga simbol bahwa hukum bisa ditertawakan di negeri ini, ujar Prabowo dengan nada tajam. Kita tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Operasi Garuda Merah harus dimulai. Semua yang hadir mengangguk penuh keyakinan, meski mereka tahu operasi ini tidak akan mudah. Prabowo kemudian menunjuk Letnan Arif sebagai pemimpin lapangan operasi. Arif, tugasmu tidak hanya menangkap Slamet Gundul, tetapi juga menghancurkan jaringannya hingga ke akar. Ini bukan hanya soal menangkap orang, tetapi membebaskan rakyat dari rasa takut, perintahnya. Arif, yang masih muda namun penuh keberanian, menjawab tegas, "Siap, Pak Presiden. Kami tidak akan mengecewakan." Operasi Garuda Merah dimulai dengan penyusupan lebih dalam ke jaringan Slamet. Tim intelijen Arif mulai mendekati beberapa orang kepercayaan Slamet, menawarkan perlindungan jika mereka bersedia bekerja sama. Namun, ini bukan tugas mudah. Anak buah Slamet terkenal loyal, sebagian karena ketakutan,
sebagian lagi karena keuntungan besar yang mereka dapatkan dari aksi kejahatan. Arif tahu bahwa satu kesalahan saja bisa membahayakan nyawa timnya. Di tengah persiapan operasi, Prabowo secara diam-diam melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan di balik meja, tetapi ingin melihat langsung situasi di lapangan. Dengan penyamaran sederhana, ia berjalan di pasar-pasar yang dulu dikuasai Slamet. Ia berbicara dengan para pedagang dan warga, mendengar sendiri ketakutan mereka. Salah satu pedagang, seorang wanita parubaya, menangis sambil berkata, "Pak Presiden, kami hanya ingin hidup tenang. Tolong selamatkan kami dari mereka." Kata-kata itu menghantui Prabowo sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta. Sementara itu, Slamet Gundul semakin curiga. Ia merasa tekanan dari pihak luar semakin kuat. Beberapa anak buahnya melaporkan bahwa ada orang asing yang sering terlihat di sekitar wilayahnya. Mereka pikir bisa mengawasi gue. Salah besar, gue akan kasih pelajaran ke orang-orang ini, kata Slamet dengan nada penuh kebencian. Ia memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan patroli dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang mencurigakan. Ketegangan semakin memuncak ketika tim Arif berhasil mendapatkan informasi penting tentang lokasi salah satu gudang utama Slamet, tempat ia menyimpan barang-barang ilegal dan uang hasil pemerasan. Namun, aksi penggerebekan ini harus direncanakan dengan sangat hati-hati. Slamet dikenal licik dan selalu memiliki jalan keluar darurat di setiap lokasi yang ia gunakan. Arif merasa waktu semakin mendesak, tetapi ia tidak ingin gegabah. Di Jakarta, Prabowo terus memantau perkembangan operasi. Ia tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen pemerintah bekerja sama tanpa celah. Kita tidak sedang bermain-main di sini. Jika kita gagal, maka bukan hanya Slamet yang menang, tetapi semua preman di negeri ini akan merasa mereka bisa melawan negara, katanya dalam salah satu pertemuan. Kata-kata itu menegaskan pentingnya misi ini bagi seluruh bangsa. Di malam yang penuh ketegangan, tim Arif akhirnya bersiap melakukan penggerebekan pertama. Namun, di luar dugaan, salah satu anggota tim melaporkan bahwa lokasi tersebut mungkin telah bocor ke Slamet. Arif langsung memerintahkan tim untuk tetap waspada, sementara di kejauhan, Slamet tersenyum dingin, menyiapkan perangkap mematikan untuk siapapun yang berani mendekat. Dalam kegelapan malam itu, pertempuran antara kejahatan dan keadilan mulai mendekati puncaknya. Letnan Arif berdiri di depan timnya di sebuah gudang kecil yang dijadikan markas sementara. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan tekad. Malam itu, ia memberikan arahan kepada agen-agen yang akan menyamar lebih dalam ke jaringan Slamet Gundul. Tugas kalian adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang pergerakan mereka, terutama lokasi-lokasi penting yang selama ini belum terungkap. Tidak ada ruang untuk kesalahan, ujarnya tegas. Di balik kata-katanya yang dingin, ia sadar bahwa risiko misi ini sangat besar. Salah satu agen, Bagas, telah berhasil menyusup sebagai sopir truk pengangkut barang yang dikelola anak buah Slamet. Dengan penampilan sederhana dan sikap ramah, Bagas dengan cepat mendapatkan kepercayaan sebagian kecil dari jaringan preman itu. Ia mulai mendengar cerita tentang gudang-gudang rahasia dan tempat Slamet biasa mengadakan pertemuan tertutup. Namun, setiap langkahnya diwarnai ketegangan. Sedikit saja ia salah bicara, nyawanya bisa melayang. Pada suatu malam, Bagas mengikuti salah satu anak buah Slamet ke sebuah gudang besar di pinggiran Solo. Gudang itu dijaga ketat oleh pria-pria bertubuh kekar dengan senjata di pinggang mereka. Dari luar, tempat itu tampak seperti bangunan tua biasa, namun di dalamnya, Bagas menyaksikan tumpukan uang tunai, senjata, dan barang-barang ilegal lainnya. Ia mencoba mencatat setiap detail di pikirannya sambil berpura-pura membantu menurunkan barang. Namun, tiba-tiba salah satu penjaga mendekatinya. "Kamu baru di sini, iya? Gue nggak pernah lihat muka lo sebelumnya," tanya pria itu dengan nada curiga. Bagas berusaha tetap tenang. Ia tersenyum dan menjawab, "Iya, Mas. Saya biasanya di Pasar Semarang. Baru pindah ke sini karena kebutuhan." Penjaga itu menatapnya tajam, seolah mencoba membaca kebohongan di wajahnya. Ketegangan itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Bagas. Namun, sebelum situasi semakin panas, pria lain datang dan mengalihkan perhatian penjaga. Bagas menarik napas lega, tapi ia tahu malam itu nyaris menjadi akhir baginya. Di tempat lain, Slamet Gundul sedang berbicara dengan tangan kanannya, Andi.
Gue nggak suka ada orang baru yang terlalu ingin tahu. Suruh orang-orang kita periksa lebih dalam semua yang baru gabung. Kalau ada yang mencurigakan, langsung habisi. Perintah Slamet dengan nada dingin. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di jaringan mereka akhir-akhir ini. Meskipun ia tidak tahu pasti, Slamet selalu percaya pada instingnya, dan instingnya mengatakan bahwa ada ancaman besar yang mengintai. Bagas, yang berhasil kembali dengan selamat ke markas sementara, segera melaporkan apa yang ia lihat kepada Letnan Arif. Gudang itu bukan hanya tempat penyimpanan, Pak. Itu pusat dari operasi mereka. Kalau kita bisa merebutnya, jaringan mereka akan lumpuh, ujar Bagas dengan penuh keyakinan. Namun, Arif tidak segera bertindak. Ia tahu bahwa serangan ke gudang itu harus direncanakan dengan sangat matang. Kita butuh lebih banyak informasi sebelum bertindak. Jangan sampai mereka tahu kita sudah sedekat ini, kata Arif sambil memikirkan strategi berikutnya. Sementara itu, Slamet mulai meningkatkan pengawasan di semua wilayahnya. Ia mengerahkan lebih banyak anak buah untuk berjaga di pasar, terminal, dan gudang. Gue nggak mau ada kejutan. Kalau ada orang yang macam-macam, habisi di tempat. Ancamnya, anak buahnya pun semakin brutal, membuat warga semakin takut dan enggan bekerja sama dengan pihak luar. Dalam situasi yang semakin mencekam, Prabowo menerima laporan terbaru dari Arif. Ia membaca laporan itu dengan penuh perhatian, matanya menunjukkan amarah yang tertahan. Mereka semakin brutal, tapi ini menunjukkan bahwa mereka mulai tertekan. Kita sudah dekat, ujarnya. Dengan nada tegas, Prabowo memberikan perintah kepada timnya. Kita harus menghancurkan mereka sekaligus. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di tengah persiapan besar-besaran itu, kedua pihak terus bergerak seperti bayangan yang saling mengejar, tanpa tahu bahwa bentrokan besar sudah semakin dekat. Malam itu, udara di sekitar gudang utama Slamet Gundul terasa lebih dingin dari biasanya. Para penjaga berjaga-jaga dengan senjata di tangan, sementara Slamet duduk di ruang kontrol di lantai atas gudang. Di hadapannya, layar CCTV menunjukkan setiap sudut bangunan. Ia telah memerintahkan peningkatan pengamanan setelah mendengar kabar adanya penyusup di jaringan mereka. Kalau ada yang berani masuk tanpa izin, habisi langsung, ujarnya dengan nada penuh kebencian kepada Andi, tangan kanannya. Namun, meski ia tampak tenang di luar, instingnya mengatakan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Sementara itu, Letnan Arif memimpin rapat terakhir sebelum operasi besar dimulai. Ini bukan hanya tentang menangkap Slamet Gundul. Kita harus memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Gudang itu adalah jantung operasi mereka. Jika kita bisa merebutnya, jaringan mereka akan lumpuh, katanya sambil menunjuk peta lokasi di meja. Tim khusus telah disiapkan, lengkap dengan peralatan canggih dan strategi matang. Namun, Arif tahu bahwa Slamet bukan orang yang mudah ditangkap. Operasi dimulai tepat tengah malam. Tim khusus bergerak dalam senyap, menyusuri area sekitar gudang tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagas, yang sudah mengenal seluk-beluk lokasi, memimpin jalan masuk. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu belakang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu sensor gerak yang dipasang oleh anak buah Slamet berbunyi pelan, tetapi cukup untuk membuat para penjaga di dalam gedung waspada. Ada yang masuk, teriak salah satu penjaga, langsung membunyikan alarm darurat. Slamet yang melihat semua itu melalui layar CCTV tersenyum dingin. Gue sudah tahu mereka bakal datang. Sekarang, kita kasih mereka sambutan yang pantas, katanya sambil meraih radio di mejanya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua akses keluar dan memasang jebakan di dalam gedung. Dalam hitungan detik, suasana menjadi kacau. Ledakan kecil terjadi di dekat pintu belakang, memaksa tim khusus Arif mundur sejenak. Mereka sudah siap. Ini jebakan, ujar Arif sambil memberi isyarat agar timnya tetap waspada. Namun, Arif tidak mundur begitu saja. Ia segera memerintahkan timnya untuk menggunakan taktik pengalihan. Sebagian tim memasang alat peledak kecil di sisi lain gedung untuk menciptakan kebingungan. Ketika ledakan itu terjadi, perhatian anak buah Slamet terpecah. Dalam kekacauan itu, Arif dan sebagian tim berhasil masuk ke dalam gudang melalui saluran pembuangan di bawah gedung. Kita tidak bisa membiarkan mereka tahu posisi kita. Bergerak senyap, bisiknya. Di lantai atas, Slamet mulai merasa ada yang tidak beres. Ini nggak mungkin cuma pengalihan biasa. Mereka pasti sudah ada di dalam, gumamnya sambil menggertakkan gigi.
Ia memerintahkan Andi untuk membawa lebih banyak orang ke lantai bawah, tetapi tetap menjaga pertahanan di ruang kontrol. Gue nggak akan ninggalin tempat ini. Kalau mereka mau ambil gudang ini, mereka harus ngelawan gue dulu, ujarnya dingin. Pertempuran di dalam gudang menjadi semakin intens. Tim Arif berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Slamet, tetapi mereka juga kehilangan 2 anggota yang terkena jebakan. Di tengah situasi kacau itu, Arif menyadari bahwa Slamet sedang mengontrol semua pergerakan dari ruang kontrol di lantai atas. Kita harus ke atas. Kalau dia masih di sana, dia bisa mengendalikan semua ini, kata Arif kepada timnya. Dengan penuh risiko, mereka mulai bergerak menuju tangga yang mengarah ke ruang kontrol. Sementara itu, Slamet yang merasa posisinya terancam mulai menunjukkan sisi terburuknya. Kalau mereka berhasil masuk ke sini, ledakkan semuanya. Perintahnya kepada Andi. Namun, sebelum perintah itu dijalankan, suara keras dari luar ruang kontrol membuat Slamet terdiam. Pintu ruangan itu didobrak, dan Arif bersama timnya berdiri di sana dengan senjata terarah. Permainanmu sudah selesai, Slamet, ujar Arif dengan nada tegas. Slamet hanya tertawa sinis. Permainan gue baru dimulai, balasnya sambil meraih sesuatu dari balik meja. Ketegangan di ruang kontrol mencapai puncaknya. Slamet Gundul, sang raja preman, kini berhadapan langsung dengan Letnan Arif, seorang perwira muda yang membawa harapan rakyat. Di tengah gelapnya malam, kedua pihak bersiap menghadapi akhir yang tak terhindarkan. Ruang kontrol yang semula dipenuhi suara perintah dari Slamet kini hening, hanya terdengar suara napas berat dan ketegangan yang memuncak. Letnan Arif berdiri tegap, senjatanya terarah langsung ke dada Slamet Gundul yang berdiri di balik meja kontrol. Namun Slamet tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia justru menyeringai sambil memegang detonator kecil di tangannya. Kalian pikir bisa menangkap gue begitu saja? Gue nggak akan jatuh tanpa membawa semua ini ikut hancur. Serunya dengan tawa gila. Arif tetap tenang, matanya tidak lepas dari gerakan Slamet. Letakkan itu, Slamet. Semua ini sudah berakhir. Anak buahmu sudah menyerah. Gudang ini dikepung. Tidak ada jalan keluar, ujar Arif dengan nada dingin namun tegas. Namun Slamet hanya tertawa lebih keras. Lu kira gue nggak siap? Gue selalu punya jalan keluar, nak. Dan kalau gue harus pergi, gue bakal bawa lu semua ke neraka bareng gue. Jawabnya sambil mengangkat detonator itu lebih tinggi. Di luar ruangan, tim Arif berusaha mengamankan lantai-lantai bawah gudang yang penuh dengan jebakan dan perlawanan sporadis dari sisa anak buah Slamet. Dentuman senjata masih terdengar, namun intensitasnya mulai menurun. Para anggota tim komunikasi melaporkan kepada Arif bahwa mereka berhasil menguasai sebagian besar gudang, namun ancaman ledakan besar yang bisa menghancurkan seluruh bangunan membuat mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Kembali di ruang kontrol, situasi semakin mencekam. Slamet tampak menikmati posisi dominannya, meski dikelilingi oleh senjata. Lu tahu kenapa gue bisa jadi raja di sini, Arif? Tanyanya, mencoba memecah konsentrasi Arif. Karena gue nggak pernah takut mati. Sementara kalian, aparat-aparat pengecut itu, selalu terjebak sama aturan dan moral kalian. Arif tetap diam, tidak terpancing oleh provokasi itu. Namun ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari radio di meja kontrol Slamet. Suara itu berasal dari salah satu anggota tim yang telah berhasil menyusup ke jaringan komunikasi gudang. Slamet, lu kalah. Kami sudah temukan semua rute pelarian lu. Detonator itu nggak akan bantu lu sekarang, suara itu terdengar lantang. Wajah Slamet berubah seketika, matanya menyipit penuh kebencian. Ia sadar, rencananya telah diketahui. Arif melihat momen keraguan itu sebagai kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Slamet, mencoba merebut detonator dari tangannya. Perkelahian sengit pun terjadi. Slamet, meski lebih tua, masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Kedua pria itu bergulat dengan intens, saling menjatuhkan dan mencoba mendominasi. Di tengah pertempuran, detonator itu terjatuh ke lantai dan bergulir ke sudut ruangan. Anak buah Arif yang berada di luar ruang kontrol mendengar suara ribut dari dalam, namun tidak bisa langsung masuk karena situasi yang sangat berbahaya. Mereka hanya bisa bersiap dengan senjata terarah, menunggu perintah dari pemimpin mereka. Di dalam ruangan, Slamet berhasil menjatuhkan Arif ke lantai. Lu pikir lu bisa menang, nak? Ujarnya dengan nada mengejek. Namun sebelum ia sempat mengambil detonator,
Arif menendangnya hingga terpental ke dinding. Dengan sisa tenaga, Arif meraih detonator itu dan menonaktifkannya. Ruang kontrol kembali hening. Slamet terengah-engah di lantai, wajahnya penuh amarah namun juga keputusasaan. Tim Arif akhirnya masuk ke ruangan dan menangkap Slamet yang kini tidak berdaya. Arif berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka akibat perkelahian itu. Ia menatap Slamet dengan mata tajam. "Kau benar, Slamet. Kami mungkin punya aturan, tapi itu tidak membuat kami lemah. Itu yang membuat kami lebih kuat dari orang sepertimu." Slamet hanya terdiam, menunduk dengan tatapan kosong. Sang Raja Preman telah tumbang, dan malam itu menjadi saksi berakhirnya kekuasaan gelap yang selama ini menindas rakyat. Namun Arif tahu, perjuangan belum selesai. Masih ada jaringan yang harus dilumpuhkan, dan ia harus segera melaporkan keberhasilan ini kepada Presiden Prabowo yang menunggu kabar di Jakarta. Berita tertangkapnya Slamet gundul sampai ke Istana Negara sebelum fajar. Presiden Prabowo, yang belum sempat memejamkan mata semalaman, menerima laporan langsung dari Letnan Arif melalui saluran khusus. "Pak Presiden, Slamet gundul berhasil ditangkap. Namun, kami menemukan dokumen dan bukti bahwa jaringan ini lebih luas dari yang kami duga," ujar Arif dengan nada serius. Prabowo mengangguk perlahan, matanya tajam menatap layar laporan. "Kerja bagus, Arif. Tapi ingat, ini baru permulaan. Jangan biarkan siapapun dari jaringan itu lolos," balasnya tegas. Namun, di tengah kegembiraan karena keberhasilan tersebut, muncul berita lain yang mengejutkan. Salah satu lokasi gudang jaringan Slamet yang berada di perbatasan Jawa Tengah meledak hebat, menewaskan beberapa anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan pasca operasi. Diduga, anak buah Slamet yang masih bebas sengaja menghancurkan lokasi itu untuk menghilangkan jejak. Prabowo mendengar laporan tersebut dengan rahang mengeras. "Mereka berani bermain api, maka kita akan balas dengan badai," katanya penuh kemarahan. Di Jawa Tengah, sisa-sisa jaringan Slamet mulai menunjukkan perlawanan yang lebih agresif. Anak buahnya yang masih bebas menyebarkan teror di beberapa kota, mencoba membangun kembali kekuatan mereka. Arif, yang kini memimpin operasi lanjutan, merasa bahwa tugasnya semakin berat. "Mereka seperti ular yang kepalanya sudah dipotong, tapi ekornya masih bergerak liar," ujarnya kepada timnya. Namun, ia tidak berniat menyerah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, ia mulai memetakan rencana untuk membasmi jaringan itu sepenuhnya. Di sisi lain, Slamet yang kini ditahan di fasilitas keamanan tinggi di Jakarta tetap menunjukkan sikap dingin. Saat diinterogasi oleh tim penyidik, ia hanya tertawa kecil ketika ditanya tentang rencana besar jaringan kriminalnya. "Kalian pikir ini sudah selesai? Gue cuma satu dari sekian banyak. Orang-orang gue nggak akan berhenti hanya karena gue ditangkap," katanya dengan nada mengejek. Kata-kata itu menyulut amarah para penyidik, namun mereka tahu bahwa Slamet sedang mencoba memprovokasi. Presiden Prabowo memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi lokasi-lokasi yang pernah dikuasai oleh jaringan Slamet, bertemu dengan warga yang selama ini menjadi korban. Di sebuah desa kecil, seorang ibu menangis di hadapannya sambil berkata, "Pak Presiden, kami mohon, jangan biarkan mereka kembali. Kami sudah cukup menderita." Prabowo memegang tangan ibu itu dengan penuh empati. "Bu, saya janji, tidak akan ada lagi ruang bagi mereka di negeri ini," ujarnya tegas. Sementara itu, Andi, tangan kanan Slamet yang berhasil melarikan diri, mulai mengumpulkan sisa-sisa jaringan untuk melancarkan serangan balasan. "Kita nggak bisa biarkan mereka menang. Kita harus tunjukkan kalau kita masih kuat." Di sebuah tempat persembunyian terpencil di pegunungan Jawa Tengah, Andi, tangan kanan Slamet gundul, menggelar rapat darurat dengan sisa-sisa anak buah jaringan itu. Wajah mereka terlihat tegang, sebagian masih dipenuhi luka akibat bentrokan terakhir. "Dengar baik-baik," ujar Andi dengan suara penuh amarah. "Slamet mungkin sudah tertangkap, tapi ini belum selesai. Mereka pikir bisa menghancurkan kita. Mereka salah. Kita akan balas semua ini. Malam ini, kita bergerak." Seruan itu disambut gemuruh teriakan setuju dari anak buahnya, yang siap mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sementara itu, Letnan Arif dan timnya tengah menyusun strategi untuk menghancurkan sisa jaringan tersebut. Berdasarkan dokumen dan informasi yang berhasil mereka kumpulkan dari operasi sebelumnya, mereka mendeteksi keberadaan Andi di salah satu markas utama jaringan. Markas itu terletak di medan yang sulit. Ini akan menjadi operasi yang paling berbahaya,
kata Arif kepada timnya. Namun, semangat mereka tidak goyah. Kami sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk mundur, balas salah satu anggotanya dengan penuh keyakinan. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan situasi dengan sorot mata yang tajam. Ia memerintahkan pasukan khusus untuk memberikan dukungan penuh kepada Arif. Saya tidak ingin ada celah. Pastikan operasi ini berjalan sempurna. Kita harus menghancurkan mereka sampai ke akar, ujarnya dengan nada tegas. Prabowo tahu, kemenangan di operasi ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Malam itu, pasukan khusus bergerak dalam senyap menuju markas Andi. Di tengah dinginnya udara pegunungan, mereka merayap perlahan melalui hutan lebat, menghindari jebakan dan patroli yang dipasang oleh anak buah Andi. Namun, di tengah perjalanan, tim Arif dihentikan oleh serangan mendadak dari penjaga markas. Tembakan berdesing di udara, memecah kesunyian malam. Mereka sudah tahu kita datang. Bertahan, teriak Arif sambil berlindung di balik batu besar. Perang terbuka pun tak terhindarkan. Suara tembakan, ledakan, dan teriakan memenuhi udara. Meski kalah jumlah, tim Arif menunjukkan keahlian mereka sebagai pasukan terlatih. Mereka berhasil menembus pertahanan luar markas dan mendekati bangunan utama. Namun, di dalam markas, Andi sudah menyiapkan jebakan terakhir. Ia dan anak buahnya bersembunyi di ruang bawah tanah, membawa serta bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan seluruh tempat itu. Kalau mereka masuk, kita ledakkan semuanya, kata Andi dengan nada penuh dendam. Arif menyadari bahwa mereka berjalan ke dalam jebakan. Namun, ia tidak kehilangan akal. Ia memerintahkan timnya untuk mengepung bangunan itu dan memutus aliran listrik, membuat markas itu gelap gulita. Kita harus memaksa mereka keluar. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk meledakkan tempat ini, ujar Arif. Dalam kegelapan, ketegangan semakin memuncak. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Akhirnya, Arif memutuskan untuk masuk sendiri ke ruang bawah tanah, membawa hanya beberapa anggota yang paling terlatih. Dengan langkah hati-hati, mereka menyusuri lorong gelap hingga menemukan Andi dan anak buahnya. Andi, permainan ini sudah selesai. Letakkan senjatamu, teriak Arif. Namun Andi hanya tertawa keras. Kalian pikir bisa menang? Kalian hanya pion di permainan besar ini, katanya sambil memegang detonator di tangannya. Namun sebelum Andi sempat menekan tombol itu, salah satu penembak jitu tim Arif yang sudah bersiaga dari kejauhan berhasil melumpuhkannya dengan satu tembakan ke bahu. Detonator terjatuh, dan Andi pun tersungkur ke lantai. Anak buahnya yang lain segera menyerah, melihat pemimpin mereka tidak lagi berdaya. Dalam sekejap, operasi itu berakhir dengan kemenangan telak. Arif berdiri di tengah ruangan dengan napas berat, menatap Andi yang terbaring tak berdaya. Negara ini tidak akan tunduk pada orang-orang seperti kalian, ucapnya dingin. Dengan Andi tertangkap, perlawanan terakhir jaringan selamat akhirnya runtuh. Pagi yang dingin di Jakarta terasa lebih tenang setelah berita kemenangan Letnan Arif dan timnya atas jaringan terakhir selamat gundul tersebar. Presiden Prabowo menerima laporan detail operasi tersebut dengan ekspresi tegas namun lega. Kerja bagus, ujarnya singkat kepada Menteri Pertahanan yang berdiri di hadapannya. Namun di balik kata-kata itu, Prabowo tahu bahwa kemenangan ini hanyalah satu bab dalam perang panjang melawan korupsi dan kriminalitas yang mengakar di negeri ini. Ia harus memastikan semua pihak yang terlibat tidak hanya dihentikan, tetapi juga dimusnahkan hingga ke akarnya. Di lokasi operasi, sisa-sisa jaringan yang ditangkap mulai diinterogasi. Beberapa di antaranya mengungkapkan fakta mengejutkan, Slamet Gundul dan Andi hanyalah pion dalam organisasi yang lebih besar. Kami cuma menjalankan perintah. Ada yang lebih tinggi dari kami, ujar salah satu anak buah Andi dengan nada ketakutan. Informasi ini membuat Arif tersentak. Kalau benar ada kekuatan yang lebih besar, kita belum benar-benar selesai, gumamnya sambil menatap timnya yang lelah namun tetap siaga. Prabowo memutuskan untuk memanggil Letnan Arif ke istana untuk memberikan laporan langsung. Dalam pertemuan itu, Arif menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk temuan baru mengenai kekuatan yang lebih besar di balik jaringan kriminal ini. Pak Presiden, kita mungkin berhasil menangkap Slamet dan Andi, tapi ini belum akhir. Ada pihak-pihak yang lebih besar yang perlu kita kejar, ujar Arif tegas. Prabowo mengangguk pelan, wajahnya serius. Kalau begitu, kita akan memukul lebih keras.
Tidak ada ruang bagi mereka untuk bersembunyi. Di sisi lain, Slamet Gundul yang kini berada dalam tahanan khusus terus bungkam. Ia menolak semua pertanyaan dari penyidik, meski berbagai tekanan diberikan. Namun, Arif yang kini ditugaskan langsung oleh Presiden memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Dalam pertemuan mereka di ruang interogasi, Arif menatap Slamet dengan mata tajam. "Katakan siapa yang ada di atasmu, Slamet. Semakin lama kau diam, semakin berat hukumanmu," ujar Arif. Slamet hanya tersenyum sinis. "Lu pikir gue takut mati, nak? Gue sudah siap untuk ini sejak awal," balasnya. Namun, di balik sikap dingin Slamet, ada sesuatu yang berubah. Saat Arif menyebut nama Andi dan kekalahan total jaringan mereka, Slamet tampak kehilangan kendali sesaat. "Andi itu pengecut, dia nggak tahu apa-apa soal ini," teriaknya. Dari situ, Arif menangkap satu fakta penting, meski Slamet terlihat tidak peduli, ia menyimpan dendam terhadap seseorang di atasnya yang mungkin telah mengkhianatinya. Arif melihat celah ini sebagai kesempatan untuk menggali lebih dalam. Sementara itu, Prabowo memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang mungkin terlibat, termasuk di tingkat pemerintahan dan aparat keamanan. "Kita tidak bisa membiarkan mereka bertahan karena celah di sistem kita sendiri," tegasnya dalam rapat darurat bersama kabinetnya. Perintah Presiden membuat seluruh aparat bergerak lebih cepat, menyisir jaringan kriminal yang mungkin masih aktif di luar Jawa Tengah. Namun, situasi semakin rumit ketika muncul ancaman baru. Sebuah pesan anonim diterima oleh salah satu anggota tim Arif, berisi ancaman kepada keluarganya. Pesan itu menunjukkan bahwa meski jaringan Slamet telah tumbang, bayang-bayang kekuatan besar masih mengintai. "Mereka ingin kita berhenti," ujar Arif sambil menunjukkan pesan itu kepada Prabowo. Namun Prabowo, dengan tenang namun penuh tekad, menjawab, "Kita tidak akan berhenti. Kita akan membuat mereka takut kepada kita." Bab ini berakhir dengan gambaran Prabowo yang berdiri di ruangannya, menatap peta Indonesia dengan pandangan penuh tekad. Ia tahu bahwa perang ini masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa langkah-langkah yang diambilnya selama ini sudah mengguncang akar kejahatan yang telah lama mencengkeram negeri ini. "Tidak ada tempat untuk mereka di republik ini," gumamnya, bersiap untuk babak terakhir dalam pertempuran besar ini. Di dalam ruang kerja yang sepi, Prabowo duduk sendirian di meja kerjanya, dikelilingi tumpukan laporan yang mencatat setiap langkah dari operasi besar ini. Keberhasilan tim Arif mengungkap jaringan yang dikuasai oleh Slamet Gundul dan Andi memberikan rasa lega, tetapi ada kekhawatiran yang semakin mendalam di hatinya. Pesan anonim yang diterima oleh Arif itu terus mengganggu pikirannya. Kekuatan besar yang tersembunyi di balik bayang-bayang Slamet tidak hanya mengancam keselamatan aparatnya, tetapi juga stabilitas negara. Prabowo tahu bahwa ini bukan hanya masalah kriminal biasa. Ini adalah ancaman terhadap fondasi Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Letnan Arif berdiri di luar pintu ruang interogasi, menunggu perintah Presiden. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka dan Arif dipanggil masuk. Prabowo menatapnya dengan penuh perhatian. "Arif, bagaimana dengan Slamet?" tanyanya. Arif menyampaikan hasil interogasi terakhir, menekankan bahwa Slamet mulai membuka sedikit, meskipun masih menahan informasi tentang orang-orang di baliknya. "Kami masih belum mendapatkan semua yang kita butuhkan, Pak Presiden. Slamet tidak mudah terpengaruh," ujar Arif dengan nada penuh tekad. Prabowo mendengus pelan, matanya menyipit. "Kita tidak punya waktu untuk menunggu, Arif. Segera periksa kembali orang-orang terdekatnya." Arif mengangguk, tahu bahwa setiap langkah harus penuh hati-hati. Ia kembali ke ruang interogasi, mempersiapkan diri untuk sesi berikutnya dengan Slamet. Namun, sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh berita buruk. Slamet ditemukan terbaring tak bernyawa di dalam selnya. Kematian yang begitu mendalam misterinya. Pihak berwenang menyatakan bahwa itu adalah bunuh diri, tetapi Arif tidak percaya begitu saja. "Ini terlalu cepat, ada yang tidak beres," gumamnya, mengingat betapa Slamet masih memiliki banyak informasi yang bisa membuka jalan menuju jaringan yang lebih besar. Berita kematian Slamet cepat tersebar, dan Arif merasa bahwa ini bukanlah kebetulan. Seseorang, atau sekelompok orang, ingin memastikan bahwa rahasia besar yang dimiliki oleh Slamet tetap terkubur. Prabowo menerima laporan kematian itu dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. "Jangan biarkan itu menghentikan kita. Kita akan cari tahu siapa yang menginginkan Slamet mati," tegasnya, meskipun hatinya mulai terbelah antara rasa marah dan kekecewaan.
Bagaimana bisa mereka sampai sejauh ini, hanya untuk menemukan bahwa semuanya bisa dihancurkan oleh permainan kekuasaan yang lebih besar. Dengan kehilangan petunjuk yang sangat penting, Prabowo memutuskan untuk memperluas operasi intelijen. Ia mengirimkan pasukan khusus ke daerah-daerah yang diduga menjadi basis dari jaringan yang lebih besar. Mereka harus menggali lebih dalam, mengungkap siapa sebenarnya yang berada di balik Slamet dan Andi. Tetapi satu hal yang menjadi jelas bagi Prabowo, ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai, sesuatu yang mampu mengendalikan semuanya dari bayang-bayang tanpa pernah terlihat. Di luar sana, situasi semakin memanas. Para anggota jaringan yang tersisa tidak hanya bersembunyi, tetapi mereka mulai bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, berusaha menggoyahkan stabilitas dengan cara-cara yang lebih licik dan terorganisir. Beberapa pejabat yang dulu menjadi sekutu Slamet kini mulai bersembunyi, beberapa bahkan sudah melarikan diri ke luar negeri. Arif dan timnya mengejar jejak-jejak ini dengan cepat, namun mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal menangkap orang, melainkan menyelesaikan sebuah teka-teki besar yang penuh dengan pengkhianatan. Di tengah semua ini, Prabowo merasakan betapa beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Di satu sisi, ia harus membasmi jaringan kriminal ini demi rakyat, namun di sisi lain, ia tahu bahwa untuk itu, ia mungkin harus menghadapi pihak-pihak yang selama ini berada di dalam lingkaran kekuasaannya. Ini akan menjadi ujian terakhir, bisiknya dalam hati, menatap matahari terbenam dari jendela kantornya. Dunia yang ia hadapi kini bukan hanya soal kejahatan biasa, tetapi soal integritas, kekuasaan, dan masa depan bangsa. Namun, rasa bingung dan keraguan mulai merasuk ke dalam pikiran Arif. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berada di pihak yang benar. Dalam perjalanan mereka yang panjang, Arif mulai menyadari bahwa dunia ini tidaklah hitam putih. Banyak orang yang terjebak dalam permainan besar ini, terpaksa memilih antara yang benar dan yang diinginkan oleh kekuatan yang lebih besar. Ia merasakan ketegangan di antara loyalitas kepada negara dan rasa manusiawi yang terus berkembang dalam dirinya. Babak terakhir dari perjuangan ini mungkin akan menguji lebih dari sekadar keahlian dalam pertempuran. Ini adalah ujian bagi hati dan nurani. Di ruang bawah tanah Istana Negara, Arif duduk termenung, menatap laporan terbaru yang diterimanya. Setiap jejak yang mereka temukan mengarah pada satu kesimpulan yang sangat mengerikan, jaringan yang lebih besar ini ternyata telah lama berakar di dalam struktur kekuasaan negara. Beberapa nama pejabat tinggi yang selama ini ia anggap sebagai sahabat kini muncul dalam daftar orang yang terhubung dengan jaringan yang dikendalikan oleh Slamet Gundul. Arif merasakan kepedihan di dadanya, seolah dunia yang dibangunnya selama ini mulai runtuh di hadapannya. Ketika Prabowo memanggil Arif untuk melaporkan perkembangan terbaru, suasana di ruang kerjanya terasa lebih tegang dari biasanya. Prabowo yang selalu terlihat tenang kini tampak cemas, meskipun hanya sejenak. "Arif, aku rasa kita sudah mendekati inti masalah ini. Tapi semakin kita mendekat, semakin banyak yang kita temui di jalur ini," ujar Prabowo, suara rendah penuh kelelahan. Arif tahu bahwa presidennya sedang berjuang dengan dua beban berat, menyelamatkan negara dan menjaga kestabilan politik yang kini terancam. Laporan Arif yang mengungkapkan adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan kriminal itu membuat Prabowo semakin serius. "Ini bukan hanya soal menegakkan hukum, Arif. Ini soal menyelamatkan negara dari kebobrokan yang lebih besar," katanya dengan nada penuh tekad. "Kita harus hati-hati. Satu langkah salah, dan semuanya bisa hancur. Kita tidak bisa kehilangan kendali sekarang." Prabowo tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil menghancurkan Slamet Gundul dan anak buahnya, mereka belum berhasil menggoyahkan kekuatan yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini. Arif, meskipun yakin akan kebenaran yang ia temukan, mulai merasakan ketidakpastian yang dalam. Dalam perjalanannya untuk menegakkan keadilan, ia harus menghadapi kenyataan pahit, banyak orang yang selama ini ia hormati, yang selama ini ia percayai, ternyata terlibat dalam jaringan yang kejam ini. Keterlibatan mereka dalam dunia gelap ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga pengkhianatan terhadap negara. "Siapa yang harus kita percayai sekarang, Pak Presiden?" tanya Arif, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha menyembunyikan kebingungannya. Prabowo menatap Arif dengan mata yang penuh makna. "Kita tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menjaga negara ini. Kita harus melakukannya sendiri, meskipun itu berarti kita harus menghancurkan semua yang kita bangun."
Prabowo tahu bahwa keputusannya untuk membersihkan negara dari kejahatan ini mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar, termasuk menghancurkan beberapa lingkaran kekuasaan yang telah lama ada. Namun, demi masa depan Indonesia, ia siap mengambil langkah itu. Namun, saat mereka merencanakan langkah-langkah selanjutnya, sebuah kejadian tak terduga menggetarkan seluruh tim. Tiba-tiba, informasi tentang sebuah operasi yang telah mereka siapkan bocor ke pihak luar, menyebabkan terjadinya serangan balasan yang sangat terorganisir dari kelompok-kelompok yang terkait dengan jaringan tersebut. Beberapa anggota tim Arif terluka dalam serangan mendadak ini, dan operasi mereka menjadi kacau. Semua orang terkejut, bagaimana bisa informasi ini sampai ke musuh mereka. Arif merasa dikhianati, seolah ada yang mengawasi setiap gerak mereka. Ini pasti ulah mereka yang ada di dalam. Seseorang di dalam lingkaran kita telah membocorkan informasi, Arif berkata dengan suara keras, wajahnya dipenuhi kemarahan. Prabowo, meskipun marah, tetap mencoba tenang. Kita harus menemukan siapa yang bermain ganda. Tidak ada ruang untuk pengkhianatan sekarang. Arif menyadari bahwa mereka berada dalam perang yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini bukan lagi hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga tentang kepercayaan dan pengkhianatan yang mengalir dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sementara itu, di luar istana, kabar tentang serangan ini mulai tersebar. Masyarakat mulai merasa cemas, khawatir akan kekacauan yang semakin dalam. Namun, ada segelintir orang yang mulai bersuara, memanfaatkan momen ini untuk mengguncang kepemimpinan Prabowo. Apakah negara kita benar-benar aman? Tanya seorang jurnalis dengan nada meragukan dalam siaran langsungnya. Berita ini semakin menambah ketegangan politik yang semakin memuncak. Namun bagi Prabowo, ini adalah ujian terakhir. Ia harus tetap berdiri tegak, meskipun segala sesuatunya mulai terbelah. Bab ini berakhir dengan Prabowo dan Arif berdiri di atas peta besar Indonesia, memikirkan langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Mereka tahu, pertempuran ini belum selesai. Bahkan setelah Slamet gundul dan para pengikutnya jatuh, yang lebih besar dan lebih gelap masih mengintai. Mereka harus siap untuk menghadapi bayang-bayang kekuasaan yang ingin menguasai negara ini, tak peduli seberapa dalam pengorbanan yang harus mereka bayar. Pagi yang cerah itu terasa kontras dengan ketegangan yang menyelimuti istana negara. Arif dan timnya tengah mempersiapkan serangan balik setelah bocornya informasi yang menyebabkan serangan mendalam terhadap mereka. Prabowo, meskipun tampak tenang, merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Di luar sana, situasi semakin tidak menentu, dan pertanyaan besar kini menggantung di udara, siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang justru menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas negara. Pada pagi itu, Arif diterima kembali di ruang kerja Prabowo. Wajahnya lelah, namun tekadnya masih terlihat jelas. Pak Presiden, kita sudah mendapatkan jejak lebih lanjut dari mereka yang membocorkan informasi. Seseorang di dalam struktur intelijen kita telah bermain ganda, ujar Arif dengan suara penuh amarah. Kami sedang mengidentifikasi siapa dia, tapi saya rasa ini bukan hanya soal satu orang. Ini lebih besar dari yang kita duga. Prabowo mengangguk, mengetahui bahwa mereka kini terperangkap dalam perang di luar dan dalam. Kita harus bersiap menghadapi mereka yang di dalam, Arif. Kita tidak bisa bergerak tanpa mengetahui siapa yang ada di pihak kita. Ketegangan semakin terasa ketika Prabowo memutuskan untuk melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa anggota kabinet yang ia percayai. Di sana, mereka membahas langkah-langkah selanjutnya untuk membersihkan pemerintahan dari ancaman yang ada di dalam. Salah satu pejabat tinggi, yang dikenal dekat dengan Prabowo, mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Saat pertemuan berlangsung, ia seringkali memberikan jawaban samar dan mengalihkan pembicaraan, seperti berusaha menutupi sesuatu yang lebih besar. Arif yang hadir dalam pertemuan itu, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa langsung menuduh. Namun, dalam pertemuan yang sama, seorang anggota tim intelijen memberikan laporan mengejutkan, bukti bahwa pejabat tinggi yang hadir tersebut terhubung langsung dengan jaringan kriminal yang telah mereka kejar. Ini tidak bisa terjadi, kami sudah lama mempercayainya, Arif berbisik pada dirinya sendiri, merasa tertampar oleh kenyataan pahit ini. Prabowo, yang mendengarnya, tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi pikirannya langsung berputar. Berarti kita benar-benar berada di tengah permainan besar. Mereka tidak akan berhenti begitu saja, gumamnya, merasa terjebak dalam jaring yang semakin rapat. Malam itu,
Perasaan cemas semakin menggerogoti Prabowo. Ia tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang kini terasa lebih gelap. Tugasnya lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Memerangi kejahatan di jalanan adalah satu hal, tetapi melawan pengkhianatan yang berakar di dalam tubuh pemerintahan adalah hal yang lain. Ia merasa seperti harus memilih antara kehancuran atau keberlanjutan, antara menghancurkan semua yang telah dibangunnya atau menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang lebih besar. Arif kembali ke lapangan, memimpin timnya untuk memeriksa jaringan yang semakin rumit. Mereka harus menemukan siapa yang membocorkan informasi, dan bagaimana mereka bisa membongkar jaringan yang lebih luas tanpa kehilangan jejak. Di sisi lain, ketegangan semakin tinggi, dengan banyaknya pejabat yang mulai mencurigai satu sama lain. Di balik semuanya, ada yang lebih gelap sedang terjadi, sebuah perang dalam bayang-bayang kekuasaan yang tidak terlihat oleh mata rakyat. Para pemain utama ini, yang terlibat dalam pengkhianatan, berusaha menjaga diri mereka tetap di luar sorotan. Ketika Arif dan timnya berhasil mengidentifikasi beberapa anggota yang terlibat dalam pembocoran informasi, mereka mulai bergerak lebih cepat. Tapi mereka tahu, musuh yang mereka hadapi bukan hanya sekelompok orang. Itu adalah sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun, dengan begitu banyak lapisan yang saling melindungi. Setiap langkah mereka adalah permainan tebak-tebakan, dan setiap keputusan bisa menjadi kesalahan fatal. Tidak ada tempat aman lagi bagi siapapun yang terlibat dalam konspirasi ini. Arif dan timnya harus berpacu dengan waktu. Di tengah kekacauan itu, Prabowo akhirnya membuat keputusan yang drastis. Kita harus berhadapan langsung dengan mereka yang ada di dalam. Tidak ada lagi kompromi, ujarnya dengan penuh ketegasan. Semua yang hadir dalam rapat itu mengerti bahwa ini adalah titik balik dari pertempuran besar ini. Prabowo tahu bahwa meskipun mereka harus menghadapi pihak yang lebih kuat dan lebih berpengaruh, inilah satu-satunya jalan untuk memastikan negara tetap aman. Semua rencana, semua keputusan, akan mengarah pada satu titik, sebuah perang habis-habisan, baik di jalanan maupun di ruang-ruang kekuasaan. Bab ini berakhir dengan Arif dan Prabowo berhadap-hadapan, menyadari bahwa perjuangan ini semakin menuju babak terakhir. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Mereka harus memilih jalan mereka, dan meskipun jalan itu berbahaya, mereka berdua tahu bahwa tak ada pilihan lain selain melangkah maju. Pagi itu, udara terasa begitu berat, seolah menyimpan kekhawatiran yang mengendap di setiap sudut istana negara. Prabowo duduk di meja kerjanya, memandang layar ponsel yang menampilkan laporan intelijen terbaru. Arif yang baru saja kembali dari lapangan, memecahkan keheningan dengan langkahnya yang berat. Mereka telah menemukan siapa yang berada di balik pembocoran informasi yang merusak mereka. Seorang pejabat tinggi yang selama ini dipercayai Prabowo, Jenderal Agus, Kepala Badan Intelijen Negara, terlibat dalam konspirasi yang jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Semua yang telah mereka kerjakan, setiap langkah yang telah mereka ambil, kini mulai runtuh akibat pengkhianatan ini. Prabowo menatap Arif dengan ekspresi yang kosong, seolah sulit mempercayai apa yang baru saja terungkap. Jadi, ini yang terjadi. Agus, yang kita anggap sebagai sekutu terbesar, ternyata bagian dari mereka. Suara Prabowo serak, namun penuh amarah yang terpendam. Arif, yang juga merasa dikhianati, mengangguk perlahan. Kami baru saja mendapat bukti yang cukup kuat, Pak Presiden. Jenderal Agus telah menyalurkan informasi kepada jaringan yang kita buru. Semua langkah kita selama ini mungkin sudah diketahui pihak lawan. Pikiran Prabowo berputar cepat, mencocokkan setiap detail yang kini terang benderang. Kita sudah lama berada dalam perang yang tak terlihat. Semua ini bukan kebetulan, Arif. Selama ini, kita ditarik dalam permainan besar yang tak pernah kita pahami sepenuhnya. Prabowo meremas tangan, merasakan betapa beratnya beban ini. Kita harus bergerak cepat. Jika Agus sudah berada di pihak mereka, maka ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Ia tahu, ini adalah titik kritis. Pengkhianatan ini tidak hanya meruntuhkan kepercayaan dalam dirinya, tetapi juga bisa menghancurkan seluruh operasi yang telah dibangun. Arif segera menyiapkan rencana. Mereka tidak bisa membiarkan Jenderal Agus bebas begitu saja. Tanpa banyak bicara, ia menghubungi tim lapangan dan meminta mereka untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Agus. Jangan beri kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia bergerak, kita harus siap menghadapi apapun, tegas Arif. Meski ia merasa ragu, kini tidak ada lagi ruang untuk kompromi.
Mereka harus menghentikan permainan ini, apapun yang terjadi. Namun, Arif tahu bahwa setiap langkah mereka semakin berisiko. Sementara itu, Jenderal Agus, yang tahu dirinya sedang dipantau, mulai bergerak dengan cepat. Ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari segala yang telah dibangun oleh Prabowo. Agus telah merencanakan ini sejak lama. Ia tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari bayang-bayang Prabowo dan mengambil alih kekuasaan yang telah dibangun dengan darah dan air mata. Namun, meskipun ia mempersiapkan pelarian, ada satu hal yang ia abaikan, kesetiaannya kepada negara yang telah lama tergerus oleh ambisi pribadi. Ketegangan semakin memuncak ketika Arif dan timnya berhasil mengungkap jejak perjalanan Agus yang menuju ke luar negeri. Dia akan pergi ke Singapura malam ini, laporan intelijen datang dengan cepat. Prabowo mematung sejenak, merasakan gemuruh di dadanya. Kita harus bergerak malam ini juga. Jangan beri dia ruang untuk melarikan diri. Arif mengangguk, dan dalam hitungan jam, timnya bersiap untuk menangkap Jenderal Agus. Namun, di balik persiapan itu, Arif tidak bisa menahan perasaan yang terus menghantui. Seperti apakah hidup mereka setelah ini? Bisakah mereka benar-benar menyelamatkan negara, ataukah mereka hanya menjadi bagian dari konflik yang lebih besar dan lebih kelam? Malam itu, operasi dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Tim Arif bergerak cepat, memutuskan untuk mengepung setiap jalan keluar yang bisa digunakan oleh Agus. Prabowo, meskipun tidak ikut langsung dalam pengejaran, memantau situasi dari ruang kerjanya, merasakan ketegangan yang mencekam. Setiap keputusan yang mereka ambil, setiap gerakan yang mereka lakukan, kini sangat menentukan masa depan Indonesia. Saat-saat seperti ini adalah ujian yang sesungguhnya. Jika mereka gagal, seluruh negara akan jatuh dalam kekacauan yang lebih besar. Namun, tepat sebelum mereka menangkap Agus, sebuah ledakan besar terdengar dari arah markas mereka. Sebuah bom yang terpasang di ruang utama intelijen menghancurkan sebagian besar data yang telah mereka kumpulkan. Arif terkejut, merasa dunia ini semakin gelap. Mereka tahu semua langkah kita, gumamnya dengan marah. Ledakan itu menandakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Musuh ini bukan hanya sekadar orang yang ingin menguasai negara, tetapi juga kekuatan yang bekerja dari bayang-bayang untuk merusak fondasi pemerintahan. Bab ini berakhir dengan Arif dan Prabowo berdiri di tengah reruntuhan, menyadari bahwa pengkhianatan yang mereka hadapi adalah bagian dari perang yang lebih besar dan lebih kelam. Setiap langkah yang mereka ambil kini menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dielakkan. Dalam kegelapan malam itu, mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan negara, tetapi juga tentang bertahan hidup di tengah perang yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Pagi itu, setelah ledakan besar yang menghancurkan sebagian besar pusat data mereka, suasana di Istana Negara terasa mencekam. Arif berdiri di depan layar monitor, wajahnya dihantui oleh kegelisahan. Data yang mereka kumpulkan selama berbulan-bulan sekarang hancur begitu saja dalam sekejap. Tim intelijen mereka, yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini tercabik oleh pengkhianatan yang tak terduga. Prabowo berdiri di sampingnya, menatap layar yang penuh dengan kekosongan, informasi yang hilang, potongan puzzle yang kini tak lagi bisa disusun kembali. Mereka tahu semuanya, Arif, kata Prabowo, suaranya penuh keputusasaan. Ini bukan hanya soal satu orang. Ini tentang sistem yang lebih besar, jaringan yang sudah terjalin lama. Prabowo mengusap wajahnya dengan tangan, merasakan keletihan yang semakin dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita bisa bangkit dari kehancuran ini? Arif menatapnya dengan tajam, mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Kita harus memulai dari awal lagi. Kita harus membongkar jaringan ini hingga ke akarnya. Meskipun mereka telah menghancurkan data kita masih memiliki satu hal yang lebih penting, keinginan untuk melawan. Namun, Arif tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat sekarang akan menentukan nasib seluruh bangsa. Mereka tidak bisa mundur. Sementara itu, Agus yang berhasil melarikan diri malam sebelumnya kini berada di luar negeri, memanfaatkan kebebasan yang ia dapatkan untuk menyusun rencana baru. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia bangun bukan hanya bergantung pada dirinya, tetapi pada jaringan internasional yang telah lama ia bentuk. Prabowo dan Arif tidak akan pernah bisa mengalahkan kita, gumam Agus dengan penuh keyakinan. Ini baru permulaan, namun, di balik perkataannya, ada keraguan yang mulai merayapi.
dirinya. Perang ini mungkin sudah dimulai, tetapi ia tahu betul bahwa tidak ada yang pasti dalam permainan kekuasaan ini. Arif dan timnya bekerja tanpa henti, memulihkan jejak-jejak yang hancur dan menggali informasi dari sumber yang paling tak terduga. Mereka mengumpulkan saksi, mencari bukti dari para mantan anggota jaringan yang telah terungkap. Dalam prosesnya, Arif merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali mereka merasa dekat dengan kebenaran, bayang-bayang Agus dan kelompoknya semakin mendekat. Kecemasan mulai menyelimuti mereka, bisakah mereka bertahan cukup lama untuk menghancurkan sistem yang telah berakar begitu dalam. Pada malam yang penuh ketegangan, Prabowo memutuskan untuk bertemu dengan Arif secara pribadi. Mereka berdua duduk di ruang kerja, sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja. "Arif," kata Prabowo dengan suara pelan, "kita mungkin tidak memiliki data lagi, tetapi kita masih memiliki kekuatan untuk melawan. Jika kita tidak bertindak sekarang, negara ini bisa jatuh ke tangan mereka yang lebih kejam dari kita." Suaranya berat, penuh tekad. "Apapun yang terjadi, kita harus mengalahkan mereka, bahkan jika itu berarti kita harus menghancurkan diri kita sendiri untuk itu." Arif, meskipun lelah, mengangguk dengan keyakinan yang baru. "Saya siap, Pak Presiden. Kita akan lakukan ini sampai titik darah penghabisan. Mereka yang telah mengkhianati negara ini harus membayar dengan harga yang setimpal." Namun, Arif tahu, meskipun tekad mereka besar, jalan di depan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Mereka akan menghadapi rintangan yang lebih besar, dan mungkin, harus membuat pengorbanan yang lebih berat daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, saat Arif dan Prabowo sedang merencanakan langkah mereka selanjutnya, sebuah berita mengejutkan datang. Seorang anggota kabinet yang selama ini mereka percayai ternyata juga terlibat dalam jaringan internasional yang mengendalikan Agus. Pihak yang mereka anggap sebagai sekutu kini berbalik menjadi musuh yang lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Arif menggertakkan gigi, merasakan panas yang mulai menjalar di seluruh tubuhnya. "Mereka sudah terlalu jauh," katanya dengan amarah yang membara. Bab ini berakhir dengan Arif dan Prabowo berdiri di ambang perang yang tak hanya melibatkan pasukan atau senjata, tetapi juga kepercayaan, integritas, dan nasib bangsa. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan kekuatan yang telah mengakar ini, mereka harus siap menghadapi apapun, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan semuanya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka bersiap untuk langkah terakhir, langkah yang akan menentukan nasib Indonesia. Langit malam itu terlihat gelap, menandakan betapa beratnya perjalanan yang akan dihadapi Prabowo dan Arif. Mereka duduk di ruang kerja, terbungkus dalam keheningan yang semakin menekan. Keputusan yang harus mereka ambil tidak mudah. Setiap langkah selanjutnya bisa berarti perbedaan antara kemenangan atau kehancuran. Arif menatap layar ponselnya, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Kita telah sampai pada titik tanpa jalan mundur, Pak Presiden. Kita sudah kehilangan begitu banyak, dan sekarang kita harus siap menghadapi mereka semua," kata Arif dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Prabowo menatap Arif dengan mata yang penuh tekad. "Kita sudah terlalu lama di bawah bayang-bayang pengkhianatan. Kini saatnya kita bersihkan semua yang mengancam negara ini." Ia berdiri, menatap peta Indonesia yang terpampang di dinding ruang kerjanya. "Kita tidak hanya berperang melawan Agus dan kelompoknya. Kita berperang untuk masa depan bangsa ini. Tidak ada tempat untuk kompromi lagi." Tekad Prabowo semakin membara. Ia tahu, perang yang mereka hadapi bukan hanya soal menghancurkan musuh, tetapi juga soal memulihkan rasa percaya rakyat terhadap kepemimpinan mereka. Sementara itu, Agus yang kini berada di luar negeri, merencanakan serangan balasan. Ia tahu waktunya semakin sempit, dan keputusan Prabowo untuk bergerak dengan cepat membuatnya semakin terpojok. Agus menghubungi orang-orang kepercayaannya di dalam negeri, memerintahkan mereka untuk mengamankan posisi-posisi strategis yang bisa menjadi kunci kemenangan. "Prabowo sudah bergerak, kita tidak bisa membiarkan dia menguasai semua ini," katanya dengan suara dingin, penuh perhitungan. Agus tidak lagi merasa takut. Ia tahu persis bagaimana memainkan kartu-kartu terakhir ini. Di Indonesia, Arif dan tim intelijen Prabowo bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka mulai bergerak menyusuri jaringan yang menghubungkan Agus dengan para pemimpin dunia bawah, mengungkap setiap kedok yang mereka sembunyikan. Keberhasilan mereka mulai terlihat ketika salah satu jaringan utama mereka terungkap, seorang pejabat tinggi yang berada di pusat pemerintahan ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini.
Ini bukan hanya soal kekuasaan, ini tentang kontrol global. Mereka telah merusak segala yang kita bangun, kata Arif dengan amarah yang semakin membara. Krisis semakin mendalam saat beberapa fasilitas vital yang mereka andalkan untuk mengendalikan situasi, mulai dari jalur komunikasi hingga pasokan intelijen, tiba-tiba terganggu. Arif segera menghubungi Prabowo. Mereka sudah mengatur jalur mereka, Pak Presiden. Kita kehilangan kendali di beberapa titik. Suasana semakin tegang. Jika mereka tidak bertindak cepat, negara ini bisa jatuh ke tangan mereka yang lebih kejam dan lebih terorganisir. Arif merasakan ketakutan yang semakin meluas, namun ia tahu, di balik rasa takut itu, ada keinginan untuk bertahan hidup dan melawan. Dalam rapat strategis yang diadakan pada malam itu, Prabowo memimpin dengan suara yang penuh kebulatan tekad. Kita harus serang langsung ke sarang mereka. Tidak ada waktu untuk lagi mencari mereka satu persatu. Kita serang pusat kekuasaan mereka. Semua yang hadir di ruangan itu tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Keputusan yang mereka buat malam itu akan menentukan apakah Indonesia akan selamat atau hancur. Semua mata tertuju pada Prabowo, dan dia tidak akan membiarkan negara ini jatuh ke tangan pengkhianat. Setelah rapat tersebut, pasukan khusus yang telah dipersiapkan untuk serangan balasan mulai bergerak. Tanpa ada yang tahu, pasukan ini telah dipersiapkan untuk menjalankan misi yang jauh lebih besar dari sekadar menghentikan Agus. Mereka bertugas untuk menghancurkan seluruh jaringan yang ada di dalam pemerintahan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah mereka anggap sekutu. Prabowo tahu bahwa pengkhianatan ini harus dihentikan di akarnya, dan tidak ada jalan lain kecuali menyerang tanpa belas kasihan. Namun, meskipun serangan itu dilakukan dengan cepat dan terorganisir, Agus tetap bergerak seperti bayangan yang tidak bisa dijangkau. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, ia seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Prabowo dan Arif mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang pengkhianat, tetapi dengan sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih mengerikan, sebuah konspirasi global yang telah merusak tatanan negara mereka sejak lama. Dalam momen-momen seperti ini, mereka harus siap untuk kehilangan segalanya, karena pertempuran yang mereka jalani bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan bangsa Indonesia. Bab ini berakhir dengan Prabowo dan Arif bersiap menghadapi perang besar yang melibatkan lebih dari sekadar senjata. Mereka tahu bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada tekad dan keinginan untuk melindungi Indonesia dari kehancuran yang semakin dekat. Dengan langkah yang lebih pasti, mereka bersiap untuk pertarungan terakhir, sebuah pertarungan yang akan menentukan masa depan mereka dan bangsa ini. Serangan yang dimulai tengah malam itu berlangsung lebih sengit daripada yang dibayangkan Prabowo dan Arif. Pasukan khusus yang mereka kerahkan berhasil melancarkan serangan cepat di beberapa titik vital yang menjadi pusat operasi Agus dan kelompoknya. Namun, setiap langkah yang mereka ambil, setiap gerakan yang mereka lakukan, selalu dihadang oleh jebakan-jebakan tak terduga yang semakin memperlambat gerak mereka. Serangan ini lebih dari sekadar operasi militer, ini adalah permainan politik yang penuh dengan tipu muslihat. Agus, meskipun berada di luar negeri, terus memberikan arahan dengan tangan besi, memanipulasi situasi agar pasukan Prabowo terjebak dalam kebingungannya. Di tengah serangan tersebut, Arif merasakan bahwa seluruh dunia kini berputar di sekelilingnya. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang berbahaya, tetapi juga dengan kekuatan besar yang menggerakkan setiap langkah mereka. Ini lebih dari sekadar sebuah perebutan kekuasaan. Mereka ingin menghancurkan kita, menghancurkan negara ini, kata Arif dengan penuh keteguhan, meskipun wajahnya terlihat lelah dan rusak oleh waktu. Keputusan-keputusan yang mereka buat kini penuh dengan konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Jika mereka gagal, bukan hanya mereka yang akan jatuh, tetapi Indonesia yang akan hancur. Namun, dalam kegelapan yang semakin pekat, Prabowo tetap teguh. Tidak ada lagi ruang untuk mundur, Arif, katanya dengan suara rendah yang penuh keyakinan. Kita hadapi mereka sampai akhir. Negara ini adalah milik kita, dan kita tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Setiap kata-kata itu datang dengan semangat yang menyala, seolah Prabowo merasa bahwa tak ada pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Meskipun ia tahu betapa sulitnya perjalanan ini, semangatnya tetap membara, menjadi api yang tak akan padam. Di luar pertempuran yang berlangsung di dalam negeri, Agus menyaksikan pergerakan pasukan Prabowo dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa pasukan Prabowo tidak akan menyerah begitu saja. Namun,
Ia juga merasa bahwa waktunya sudah dekat. Semua jaringan yang ia bangun di luar negeri, kini hampir siap untuk memasuki tahap terakhir. Prabowo mungkin tak akan menyadari betapa dalamnya perang ini. Mereka tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini, kata Agus dengan senyum tipis. Meskipun ia merasa sedikit terpojok, namun keyakinannya tidak pernah goyah. Namun, saat pasukan Prabowo semakin mendekat ke sarang pusat kekuasaan Agus, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Jenderal Agus, yang sebelumnya berada di luar negeri, tiba-tiba kembali ke Indonesia dalam upaya untuk memperkuat kedudukannya. Dengan bantuan pihak luar, ia berhasil menyusup ke dalam pusat-pusat pemerintahan dan mengendalikan sebagian besar pasukan yang sebelumnya berada di bawah komando Prabowo. Kami akan hentikan mereka sebelum mereka semakin dekat, ucap Agus dengan keteguhan yang terpantul di wajahnya. Ia tahu betul bahwa ini adalah pertarungan terakhir, dan ia siap untuk mengorbankan apapun demi kemenangan. Prabowo, meskipun begitu, tidak gentar. Ia mendapati bahwa pengkhianatan yang mereka hadapi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Salah satu anggota kunci dalam timnya, yang selama ini diandalkan, ternyata bersekongkol dengan Agus. Jadi ini yang terjadi, kata Prabowo dengan suara yang mengandung kekecewaan mendalam. Bahkan di tengah-tengah kita ada yang menanamkan racun. Arif menghela napas panjang, merasa pertempuran ini semakin berat. Mereka tahu, pertempuran kali ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang siapa yang bisa bertahan hidup untuk menyaksikan masa depan. Namun, di tengah rasa kehilangan itu, Arif mendapatkan informasi penting. Salah satu pejabat yang dipercaya Prabowo telah membocorkan rencana Agus dan jaringan yang mendukungnya. Dengan informasi ini, Prabowo tahu bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menggulingkan kekuatan yang begitu besar. Jika kita bisa menghentikan mereka di sini, maka kita bisa mengambil alih lagi, kata Arif dengan semangat yang baru. Ini belum berakhir, Pak Presiden. Pagi itu, pertempuran semakin sengit. Pasukan yang tersisa bergerak dengan tekad yang semakin kuat, berjuang melawan waktu dan pengkhianatan yang terus mengejar mereka. Prabowo dan Arif tahu bahwa inilah ujian terakhir mereka. Momen yang akan menentukan apakah mereka akan tetap berdiri atau jatuh bersama negara yang telah mereka bela. Di tengah kekacauan yang melanda, mereka bersumpah untuk melawan hingga titik darah penghabisan, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk Indonesia. Bab ini berakhir dengan ledakan besar yang menghancurkan salah satu markas Agus yang terpenting. Namun, meskipun kemenangan itu mendekat, Prabowo dan Arif tahu bahwa ini hanya bagian dari perjalanan panjang yang akan terus berlanjut. Musuh mereka masih ada, tersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, dalam momen itu, Prabowo merasakan sebuah harapan yang baru. Mungkin, hanya dengan bersatu dan berjuang tanpa henti, mereka dapat menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang hampir tak terhindarkan.